Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kita. Salawat serta salam kemudian selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita semua. Kita lanjutkan kajian tafsir masih surat An-Nisa ayat 36 ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang kemusyrikan. Sekarang kita akan lanjutkan tentang birrul walidain. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Para jamaah sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala merendengkan antara berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Ibnu Katsir, menurut para ulama tafsir yang lain, ini menunjukkan betapa besar kedudukan orang tua itu di hadapan anak-anaknya. Sebab Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, yaitu perintah tauhid, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, para jemaah sekalian, termasuk ketika seseorang dia durhaka kepada orang tua, ini termasuk dosa yang sangat besar. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasa. Maukah saya tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Nabi bersabda itu 3 kali. Qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah SAW, ya wahai Rasulullah SAW. Qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-isyraku billahi wa uququl walidain, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW setelah menyebutkan dosa yang paling besar setelah menyebutkan Allah, yaitu durhaka kepada orang tua. Nabi surat An-Nisa ayat 36, setelah Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, perintah Allah setelah itu apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini para jemaah sekalian menunjukkan betapa besarnya kedudukan orang tua itu
di hadapan anak-anaknya. Karena Allah setelah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, Allah merintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Ya. Ada seseorang dia minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk berjihad. Nabi bertanya kepadanya, ahayyul walidak, apa kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, ya. Fa fihi ma fajahid. Maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu dan itu jihad, kata Nabi SAW. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, ada pintu surga namanya birrul walidain. Ini hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannati. Fa in syi'ta fa'adid dzalikal baba au ihfaz. Artinya berbakti kepada kedua orang tua, ya, itu adalah salah satu pintu pertengahan yang menyebabkan seorang masuk surga. Maka jika kamu mau, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, ya, dengan menjaga berbakti kepada kedua orang tua, atau kamu menyia-nyiakan. Nah, itu. Jadi para jemaah sekalian, ada bab birrul walidain. Kemudian yang keempat, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu cara bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga orang yang terjebak dalam gua itu kan salah satunya karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi dia ini setiap malam selalu memberikan makanan, memberikan susu untuk kedua orang tuanya sebelum memberikan kepada istri dan anak-anaknya. Ketika dia pulang sore hari atau malam hari, orang tuanya sudah tidur, sementara anak-anaknya itu meminta untuk diberikan susu, tapi tidak diberikan. Ya, karena biasanya dia memberikan kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Ya, maka para jemaah sekalian, setelah masuk pagi hari baru diberikan itu kepada orang tuanya dan kepada anak-anaknya. Ya, nah, pada akhirnya dia bertawassul dengan berbaktinya dia kepada kedua orang tua. Ya, itu para jemaah sekalian. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, saya ingin sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan berbuat baik dan akhlak mulia kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah berkata-kata dengan sopan dan penuh kelembutan pada orang tua. Para jemaah sekalian, dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahuma uff." Maka janganlah kamu berkata kepada keduanya. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa kita tidak boleh berkata-kata yang kasar kepada kedua orang tua. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahuma uff."
Jadi berkata itu adalah kata yang tidak baik yang diucapkan kepada kedua orang tua. Jadi kata yang tidak baik yang paling rendah. Itu saja sudah menyakiti hati kedua orang tua. Ya, dia tidak boleh. Hanya sekali. Jadi kita perintahkan untuk selalu berkata-kata yang sopan dan penuh kelembutan. Kemudian yang selanjutnya adalah bersikap tawadhu, rendah hati. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24, "Waghfir lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara aku sejak kecil. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun para jamaah sekalian, sekalipun orang tua kita ini melakukan dosa-dosa besar, sekalipun orang tua itu kafir, ada orang masuk Islam, ya masuk Islam, kedua orang tuanya belum masuk Islam, masih kafir, maka dia tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, sekalipun orang tuanya masih kafir. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doakan agar dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Doakan agar Allah menyayanginya. Para jemaah sekalian, ada seorang pemuda, dia masuk Islam. Dia kuliah di Libya, Jakarta. Nah, satu hari punya sakit karena kanker lidah, dirawat di rumah sakit. Ini dia ini, yang sekalian, terus menasihati ibunya, mendakwahi ibunya agar masuk Islam dengan lemah lembut. Setiap hari dia nggak bosan. Para jamaah sekalian, setelah itu Allah memberikan hidayah. Padahal ibunya ini sangat fanatik terhadap agamanya, luar biasa, cara Nasrani. Apa? Para jamaah sekalian, ternyata Allah memberikan hidayah. Lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia masuk Islam. Akhirnya dia turun dari tempat tidurnya itu ke lantai, dia sujud. Nangis ibunya itu, kata ibunya itu, ya Allah, sekarang inilah baru aku bisa sujud di hadapanmu. Gitu. Kemudian beberapa hari kemudian, kalau nggak salah 3 hari kemudian, ibunya meninggal. Si anak ini senang karena ibunya meninggal setelah dia masuk Islam. Itu pada dia masuk. Jadi dia tetap berbakti kepada ibunya, dan itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hak orang tua. Ya. Jadi ada hak orang tua terhadap anak, agar anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, sekalipun orang tuanya kafir. Tak, itu ada. Ya, ada hak orang tua. Tapi itu para jamaah sekalian, ya. Jadi bersikap tawadhu dan ya, tidak mendahului mereka dalam berkata-kata, ya. Lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri dalam urusan dunia. Ya, iya, harus lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri. Kemudian menjaga kehormatan kedua orang tua.
Dan ketika dipanggil oleh kedua orang tua, hendaklah seorang itu segera memenuhi panggilan. Para yang sekalian, diceritakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dulu di jalan Bani Israel ada seorang pemuda ahli ibadah namanya Juraij. Juraij ini ahli ibadah luar biasa. Satu hari ibunya datang menemui dia sedang sholat. Kemudian ibunya memanggilnya. Para jamaah sekalian, karena dia sedang ibadah, akhirnya dia mengabaikan panggilan ibunya. Dipanggil lagi sampai 3 kali. Kemudian pulang ibunya. Ibunya gimana? Dan ibunya ini mendoakan anak. Kata ibunya, ya Allah, sebelum dia wafat, hendaklah dia terfitnah dengan seorang wanita pelacur. Para yang sekalian, doa ibunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini contoh saja. Ini hadisnya Sahih Imam Bukhari dalam kitab Al-Ilm. Para yang sekalian, Juraij ini ahli ibadah luar biasa dia. Kemudian orang-orang kampung itu iseng, ingin menguji Juraij ini. Akhirnya orang-orang kampung itu menyuruh seorang wanita pelacur ITS-nya itu untuk menggodanya. Tapi Juraij dengan keimanan yang kuat tidak tergoda dia. Tergoda Juraij. Hanya sekalian sudah dibunuh terus dirayu oleh wanita ini tidak tergoda juga. Hanya sekalian perempuan ini akhirnya dia berzina dengan seorang penggembala kambing. Jadi hamil lahirlah anak itu. Tanya, ini bayi dibawa keliling kampung, perempuan durjana ini dia mengaku sudah berzina dengan Juraij. Ya dibawa keliling kampung anaknya juga, ini hasil perzinahan saya dengan Juraij. Akhirnya penduduk kampung itu marah. Para jamaah sekalian, tempat ibadah Juraij yang terbuat dari tanah liat itu dihancurkan oleh penduduk kampung. Kemudian diseretlah Juraij itu, dipertemukan dengan wanita ini yang sedang menggendong bayinya. Para jamaah sekalian, oleh Juraij bayi ini ditekan perutnya. Bayi, bicaralah kamu, siapa bapakmu? Begitu. Bayi ini bicara, masih bayi. Salah satu bayi yang bisa bicara itu bayi yang pernah ditekan oleh Juraij. Ditekan, bayi, siapa bapakmu? Akhirnya dia nyebut penggembala kambing. Itu orang-orang kampung di situ dengar semua itu ucapan si bayi. Akhirnya penduduk kampung itu minta maaf semua kepada Juraij. Akhirnya mereka mau membangun tempat ibadah Juraij itu dari emas. Akan dibuatkan tempat ibadah dari emas oleh penduduk kampung itu. Saking mendesaknya mereka, kata Juraij untuk ya, bangunkan tempat ibadah itu seperti semula. Ya, terbuat dari tanah di atasnya dibangun. Itu doa. Ya, maka bagi para ibu harus hati-hati ya berdoanya itu untuk anak. Iya, berdoa yang buruk untuk anak itu, ya itu cepat dikabulkan, hati-hati. Khususnya ibu ya, ya bapak jawabnya itu nggak boleh. Tapi doa ibu itu luar biasa. Ya, lebih ampuh daripada doa bapak. Baik, para jamaah sekalian, kita peristiwa juga. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Kemudian para jamaah sekalian,
menurut para ulama, jangan berdebat dengan mereka, mendebat orang tua, tidak boleh. Ya, boleh berdebat. Nah, ketika orang tua itu berkunjung ke rumah, datang ke rumah, ya, maka kita harus menyambutnya, mencium tangannya, dan itulah yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah. Para jamaah sekalian, begitu juga sebaliknya Nabi Muhammad SAW. Fatimah itu kalau berkunjung ke rumah, Nabi Muhammad SAW itu menyambutnya, ya, menyambutnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memegang tangannya, tangan Fatimah itu, kemudian didudukkan di tempat duduk Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu berkunjung ke rumah Fatimah, Fatimah itu bangkit, ya, Fatimah bangkit menyambut Nabi Muhammad SAW. Iya. Kemudian dicium kening Nabi Muhammad SAW itu oleh Fatimah. Para jamaah sekalian, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Iya. Itulah bakti Fatimah kepada bapaknya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu para jamaah sekalian. Itu adab ya kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian jangan pelit sama orang tua itu, nggak usah hitung-hitungan sama orang tua. Ya, iya, para jamaah sekalian, jangan hitungan sama orang tua. Tak boleh. Dan di kita ini ada, di kita ini ada orang ketika dia merawat orang tuanya, kemudian saudaranya nggak merawat orang tuanya, dia marah-marah. Saya merawat orang tua, cuma saya yang lain diem aja, itu nggak pernah datang, nggak pernah ngasih duit. Udah biarkan saja, biarkan. Toh kita yang dapat pahala yang besar. Iya, biarkan saja. Ya, enggak usah hitung-hitungan. Para jamaah sekalian. Iya, para jamaah sekalian. Yang hitung-hitungan. Jangan kalau orang tua itu dituntut ke pengadilan 1,8 miliar. Wah, ini orang apa ya? Ada itu. Alhamdulillah ya Allah. Orang tuanya dituntut, Pak. Pernah punya utang apa berapa juta itu? Ada cuma 8 juta kalau nggak salah. Pengadilan membengkak sampai 1,8 miliar. Itu betul-betul anak durhaka itu. Alhamdulillah. Iya. Para jamaah sekalian, ada seorang anak mengadukan orang tuanya kepada Nabi Muhammad SAW karena orang tuanya mengambil uang. Ya luang dilaporkan. Oh sekarang laporkan ke polisi ya. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dipanggil orang tuanya. Oke, dipanggil bapaknya waktu itu dipanggil. Akhirnya bapaknya itu menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana merawat anaknya sejak kecil. Akhirnya dipegang kerah bajunya itu oleh Nabi Muhammad SAW. Silakan kepada bapaknya. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu ada milik bapak. Jadi orang tua kita ngambil uang kita sudah apa? Sekalipun nggak izin sama kita. Jangan malah dilaporkan ke polisi. Ya, nggak boleh, dosa besar. Iya, ya jangan kalau yang sekali, nggak boleh, haram. Ya, itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar.
Kemudian sering-seringlah mengunjungi kedua orang tua. Kalau jauh, nelpon. Iya. Mungkin kita ada rezeki bisa mengunjungi orang tua. Ya, mengunjungi orang tua itu senang mereka. Ya. Ada seorang ibu punya anaknya itu Allah bertahun-tahun, padahal tidak terlalu jauh rumahnya, memang beda pulau di sini. Tidak terlalu jauh sebenarnya, bisa ditempuh dalam waktu 2 jam, 2 atau 3 jam. Iya. Akhirnya ibunya dimarah, ditelepon anaknya itu. Kamu ini masih punya ibu, ibumu masih hidup kan? Iya. Saya itu nggak pernah minta apa-apa sama kamu. Marah-marah. Iya. Akhirnya dia datang, ibunya. Iya. Kayak sekali. Ya, paling nggak nipu. Ya, transfer lah berapa. Itu ibu udah saya transfer, senang orang tua. Sekarang mereka nggak pernah mengharapkan itu. Iya, nelpon nggak bisa datang, beritahukan dulu Bapak maaf belum bisa datang karena ada kesibukan. Begitu. Ya. Nanti terasa sekali ya, keberadaan orang tua kita itu. Ya, nanti kita akan menyesal kalau udah nggak ada, ya Allah dulu kenapa gitu. Iya, gitu. Kita masih ada orang tua berbakti kepada Allah. Ya, saya sering mengunjungi mereka. Ada hadis riwayat Muslim, ada seseorang yang dia mau silaturahim kepada saudaranya. Akhirnya Allah mengutus malaikat berubah wujud jadi manusia biasa, dicegah di tengah jalan. Jangan, mau kemana? Saya mau mengunjungi saudara. Ditanya, apakah kunjunganmu itu untuk membalas kebaikan yang pernah dilakukan kepadamu? Oh tidak. Kenapa? Karena saya cinta kepadanya. Akhirnya apa kata dia? Malaikat, saya ini adalah utusan Allah. Kata dia, Allah mencintai. Baik. Ini cara saudara. Bagaimana dengan orang tua? Luar biasa. Di sini saya ayat Muslim. Ya. Dan kemudian para jemaah sekalian, kita diperintahkan untuk mendoakan kedua orang tua ya. Masih hidup atau sudah meninggal dunia. Iya. Allah mengajarkan dalam Al-Quran itu, Rabbighfirli li walidayya. Ampunilah aku wali walidayya, dan kedua orang tua. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, pada sekalian. Doakan terus doakan. Pokoknya kalau kita berdoa untuk diri kita, doakan untuk orang tua. Rabbighfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan terus. Kapanpun, setiap kita berdoa, doakan kedua orang tua. Para jemaah sekalian, ada hadis sahih Imam At-Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati. Sungguh ada seseorang yang derajatnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajatnya diangkat di surga itu. Fayaqulu anna hada. Lalu dia berkata, ini amalan dari mana ini? Kok saya bisa mendapatkan tingkatan surga yang cukup tinggi? Fayuqalu bistighfari waladika. Maka dikatakan kepadanya, itu karena permohonan ampun anakmu untukmu.
Jadi karena anaknya terus memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya, padahal orang tuanya sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa permohonan ampun ini mengangkat derajat orang tuanya di surga. Itu. Jadi terus Pak mendoakan kedua orang tua itu. Yang karena kita kayaknya udah cukup, kalau udah terlalu lama mudah-mudahan jangan begitu. Iya, udah lama beberapa tahun mendoakan besar cukup kayaknya. Jangan terus sampai kita wafat. Kedua orang tua itu doakan terus, doakan. Jangan bosan. Ya, perjalanan sekalian luar biasa. Ya, itu perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adalah doa. Jadi kita ini para jamaah sekalian masih bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan cara mendoakan dia terus. Yang kedua, bersedekah untuknya. Ada hadis sahih dari Imam Bukhari. Ada seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul, ibuku sudah meninggal dan dia tidak berwasiat apapun. Kalau saya bersedekah untuknya, nyampe enggak? Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Nyampe. Iya. Itu artinya kita juga berbakti pada orang tua. Sekalipun orang tua sudah meninggal dunia, ya, mendoakan, kemudian bersedekah untuknya. Yang ketiga adalah menjalin silaturahmi dengan keluarga orang tua kita. Seseorang, ya, terus sambung silaturahmi. Begitu para jemaah. Ya, luar biasa itu Islam mengajarkan. Masya Allah. Jadi diperintahkan ya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, terus para jemaah sekalian, memang juga ya doa orang tua itu luar biasa. Ya, khususnya doa ibu. Itu ibu-ibu itu ya doakan anak-anak untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka, doakan terus. Ya, kita juga gitu. Ayo sekalian, pernah ada orang dia ini dituduh membunuh. Padahal dia bukan pembunuhnya. Ya, dia tertuduh. Ketika mau dihukum dia, akhirnya dia dipersilakan untuk minta permintaan terakhir. Kemudian dia telepon kepada seorang syekh. Dia bilang, "Syekh, saya ini dihukum, padahal saya tidak bersalah. Ini solusinya gimana saya bisa lepas dari jeratan?" Ditanya, "Kamu masih punya ibu kan?" "Masih." "Nah, jadi minta izin supaya kamu bisa keluar dari penjara itu. Temu ibumu, senangkan hati, bawa dia ke restoran untuk makan." Akhirnya dia diizinkan keluar. Sudah cerita begitu, ibunya diajak. Dia nggak kasih tahu kalau dia punya masalah itu, dia mau kasih tahu ke ibunya. Udah, ibunya diajak makan, disenangkan ibunya. Kemudian dia minta didoakan itu, doakan aku ya, agar Allah memudahkan seluruh urusan. Didoakan oleh ibu. Para jamaah sekalian, gak lama kemudian itu penjahat yang sebenarnya itu tertangkap dan dia dibebaskan. Iya, doa ini luar biasa. Ini ibu itu kalau udah berdoa luar biasa. Para jamaah sekalian, iya. Di pesantren itu ada seorang santri yang susah sekali menghafal pelajaran. Itu susahnya bukan main. Udah diulang-ulang berapa kali hafal itu.
dipanggil oleh ustaznya, kamu masih punya ibu ya? Iya, sekarang kamu pulang, minta didoakan oleh ibumu ya, supaya kamu mudah menghafal. Akhirnya dia minta didoakan oleh ibunya, ibu saya yang ngapal pesantren susah banget ngapal pelajaran, kalau nggak ada oleh ibunya didoakan secara khusus agar dia mudah menghafal. Itu pesantren, dia Allah memudahkan dia untuk menghafal pelajaran. Iya, di kita ini Pak, di kita ini ada, saya bercerita, ada seorang wanita sakit lama sekali, dia nggak sembuh-sembuh, udah berobat kemana-mana. Akhirnya dia disarankan oleh seorang untuk minta didoakan oleh ibunya. Ibunya ada di Jawa Tengah, orang Ciamas, di Ciamas. Akhirnya dia pulang ke Jawa, dia temui ibunya dan minta secara khusus kepada ibunya agar Allah menyembuhkan dengan itu, didoakan oleh ibunya, pulang dia sembuh dia. Doa ini luar biasa, Masya Allah. Ya, itulah pada kita sekalian. Ya, itu kita perintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Bahwa bihil kurba dan kaum kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, ya, wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi, dan teman, wa binis sabil dan ibnu sabil, musafir, wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak atau hamba saya yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu para ajaran sekalian ya. Jadi kita perintahkan untuk sampai kita berbuat baik kepada orang tua, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada keluarga, saudara kita. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun, wa 'ala dzirrahim sadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang miskin yang tidak ada hubungan kekerabatan, pahalanya sama. Wa 'ala dzirrahim sadaqatun wasilatun. Dan kepada kaum kerabat itu pahalanya pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ada keutamaan tersebut. Dan diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yatim dalam Islam itu, definisi yatim itu adalah sabirun la abala, anak kecil yang tidak punya bapak, bapaknya meninggal, jadi urus dia, itu yatim. Ya, sabirun la abala. Kalau kita udah bukan yatim lagi ya, minta sumbangan ya. Makanya definisinya tegas dalam Indonesia. Sabirun, sebutkan sabirun. Sabirun la abala, anak kecil yang tidak punya bapak. Ya, itu disebut dengan yatim. Ya, itu perintahkan kita untuk melihara mereka. Kalau miskin, kalau kaya, ya, kalau kaya. Wal masakin wa hum al hawaij min dzawil hajat alladzina la yajiduna man yaqum bi kifayatihim. Yaitu orang miskin yang memang mereka tidak bisa memenuhi untuk kehidupan mereka, ya. Termasuk tetangga, ya. Tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrith." Jibril itu selalu menasihati aku tentang
hak tetangga. Ya, sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan mewarisi harta tetangga yang lain. Sampai begitu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu jadi para jemaah sekalian, tetangga berbuat baik kepada musafir, ya. Musafir yang kehabisan bekal, boleh kita ya. Ya kalau memang kerjaannya melancong, jalan-jalan kehabisan bekal, ya repot juga itu. Iya, ini orang-orang yang memang dia punya tujuan baik, ya silaturahim, ya. Itu kemudian dimintakan juga untuk berbuat baik kepada hamba sahaya, ya. Kalau sekarang kan tidak ada yang hamba sahaya, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau sakit menjelang ajalnya tiba, Nabi bersabda as-sholah as-sholah wa ma malaka aymanukum, jaga salat kalian, ya. Dan hamba-hamba saya yang kalian miliki, ya. Itu para jamaah sekalian, saya diperintahkan samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua, kemudian kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, ya kepada siapapun saya diperintahkan untuk berbuat baik, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang saya itu orang yang paling baik kepada siapapun, termasuk kepada tetangga, kepada orang-orang dekat. Iya. Ya, seperti siapa namanya, Imam Hasan Al-Basri itu seorang tabi'in yang paling utama, itu luar biasa, dia juga sangat baik kepada tetangga. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri ini sakit, dijenguk oleh tetangganya yang Yahudi. Jadi rumah orang Yahudi itu di atas rumah Imam Hasan Al-Basri. Jadi karena sakitnya agak berat, Imam Hasan Al-Basri tidurnya di kamar. Masuklah ke kamarnya orang Yahudi. Si Yahudi ini melihat ada ember untuk nadahin rebesan air. Ada ember nadahin rebesan air. Kata si Yahudi itu, ini air jangan-jangan dari atas ini. Iya, kata Imam Hasan Al-Basri. Berarti dari rumah saya dong. Iya, kata Imam Hasan Al-Basri. Udah berapa lama ini? 13 tahun. Nggak komplain Imam Hasan Al-Basri. Berapa lama? 13 tahun. 13 tahun. Akhirnya Yahudi ini masuk Islam. Yahudi ini masuk Islam karena kebaikan Imam Hasan Al-Basri. Masuk Islam si Yahudi ini. Ceritanya begitu. Iya. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu Masya Allah, ya. Ada seorang pendeta Yahudi namanya Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah ini, singkat cerita, Nabi Muhammad SAW punya hutang kepada Zaid bin Sa'nah. Ya, hutang sudah sudah ditentukan waktu bayarnya itu, nanti dibayar. Sudah ditentukan waktu. Zaid bin Sa'nah ini datang pada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad SAW, bayar hutangmu. Kata Nabi Muhammad SAW, kan belum jatuh tempo ini. Enggak, saya mau bayar sekarang. Begitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah-marah, di mana ini Zaid bin Sa'nah? Orang ajar habis, ini belum waktunya bayar.
Kata Nabi Muhammad SAW, "Hai Umar, bayar hutang." Ya. Ambilkan uang, nanti saya bayar. Kasih lebih, kata Nabi Muhammad SAW. Kasih lebih. Akhirnya kasih lebih. Misalnya kalau utangnya 1 juta, dibayar 1,5 juta, misalnya begitu. So, memang dia disebutkan berapa. Kasih lebih, kata Nabi. Umar bin Khattab nanya, Rasul, ini utangnya kan cuma 1 juta, misalnya. Kok dibayar 1,5 juta? Iya, kata Nabi Muhammad SAW. Yang 1 juta itu untuk bayar utangku. Yang 1,5 juta itu untuk bayar marah-marahku sama dia itu. Jadi marahnya Umar sama itu oleh Nabi Muhammad SAW dibayar. Akhirnya Zaid bin Sa'ad ini masuk Islam. Masuk Islam. Ditanya Zaid bin Sa'ad, kamu dulu kok tega-teganya ngomong apa lagi hutang sebelum jatuh tempo itu? Kata Zaid bin Sa'ad begini, saya ini sudah melihat seluruh tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Sudah saya lihat semua, sudah. Tinggal satu. Apa itu? Kesabaran dan kelemah lembutan Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi dia mau doa, muji. Luar biasa. Itu para jemaah sekalian. Contoh ya Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, mereka ada orang-orang soleh, Masya Allah. Ini bisa kita kaji. Ya, silakan. Kan ada pemahaman menurut pemahaman saya, tadi tersebut dapat merupakan ada takdir yang serupa dengan yang diterima. Ini bagian sesuai dengan pemahaman saya dengan doa, sedekah dan sedekah. Apakah hal ini yang saya katakan bisa merubah nasib kita? Yang mana kita selalu berdoa, tapi Allah belum mengabulkannya. Apakah kita ibadah kita belum maksimal hingga takdir yang sudah Allah lakukan ini? Tanya kenapa? Sebenarnya berkaitan dengan sholat, imam lupa sudah bersolat, namun tidak mengingatkan. Kayaknya malu pak. Apakah malu mengikuti imam atau lalu bisa sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam lupa. Lupanya lupa apa ini? Lupanya apa? Lupanya apa? Melaksanakan sholat saat sujud. Dan awalnya lupa imam. Oh, tahiyat awal. Ya, langsung berdiri, langsung tidak mengingatkan, sehingga dia merasa benar dan tidak bisa berdiri samping. Apakah langsung melakukan sholat sendiri setelah pasti yang pada mungkin maka kita menerima karena kalau Allah kita sebenarnya gerakan ini. Ya, tentang takdir ya. Para jemaah sekalian, tidak ada yang tahu takdir kita ini, semua takdir kita ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Oke. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, yang diperintahkan oleh Allah, kita ini berusaha, berbuat, berusaha, berdoa, tawakal. Ya. Jadi kita diperintahkan dalam Islam untuk berdoa, berusaha, berdoa, tawakal. Endingnya nanti, itulah kita ridho.
menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi usaha kita, doa kita, tawakal kita itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakan Muhammad, berbuatlah kalian karena Allah akan melihat amal kalian. Allah, Rasulnya dan orang beriman akan melihat amal kalian. Jadi yang diperintahkan dalam Islam, kita ini berusaha. Usaha itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pahalanya. Kita berbuat sesuatu, itu ada pahalanya. Kedua, kita berdoa, ada pahalanya. Ketiga, kita tawakal, itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, Pak. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan apa yang kita usahakan. Sudah. Itu ibadah, itu ibadah hati dan ada pahalanya. Jadi ada yang sia-sia sebenarnya dalam Islam. Ada yang sia-sia. Kita itu aja kita berusaha. Nah, para jamaah sekalian, apakah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa berubah? Bisa saja. Ya, yang dia takdirnya itu memang ada sebab-sebab kauni. Contoh begini, orang sakit kan dia bisa sembuh kan? Itu dengan doa itu bisa. Kita punya kesulitan, kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan, itu bisa. Iya. Loh, ternyata belum dikabulkan juga. Gimana? Ya berdoa saja terus. Sampai kapan? Sampai mati. Selesai, udah meninggal selesai. Ternyata belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyimpan doa-doa kita itu, permohonan kita itu akan diberikan nanti di akhirat. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Imam Ahmad, juga riwayat Abu Dawud, ya, wala yuradul qada illa bid-du'a. Dan ketetapan Allah itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Ya. Berdoa terus. Oh, belum dikabulkan, apa mungkin karena ibadat kita yang kurang, kedekatan kita dengan Allah yang kurang? Iya, bisa jadi, bisa jadi. Makin introspeksi diri, begitu. Ya, jangan pernah bosan. Ya, berusaha, berdoa, tawakal. Sebab ini dalam Islam nggak ada yang sia-sia, semua ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang diuji oleh Allah apa? Ahsanu amala. Gitu. Yang paling baik usahanya, bukan hasilnya. Enggak. Jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah usaha. Yang penting kita berusaha terus berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus begitu. Jadi jangan pernah ini, Pak, jangan pernah bosan, putus asa. Ya. Jadi sudah dicontohkan ya oleh para nabi dan rasul, seperti Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam itu berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam selama 21 tahun. Panjang kan setelah 21 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta keturunan. Dalam satu riwayat itu setelah 40 tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita ini berdoa baru 40 hari sudah. 40 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam Rasul, ya, termasuk Rasul paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi berdoa, saya terus berdoa, minta introspeksi diri, barangkali ada dosa-dosa yang kita lakukan sehingga Allah belum mengabulkan, itu saja terus. Jangan putus asa, minta terus.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jangan bosan, jangan putus asa. Ya, contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling optimis. Terus berdoa Nabi Muhammad SAW. Iya. Iya. Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Itu Abu Jahal itu namanya, nama aslinya Amr bin Hisham. Abu Jahal itu artinya bapak kebodohan. Ya, udah tahu Islam benar, gak mau masuk Islam, kan bego itu namanya. Iya, iya bapak kebodohan. Abu Jahal, lakopnya itu julukannya Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Tahu nggak Pak? Umar bin Khattab dengan Abu Jahal, dengan Amr bin Hisham ini selalu memusuhi Islam dan umat Islam. Setiap ada seorang sahabat masuk Islam, wah, digebukin oleh Umar bin Khattab dan Abu Jahal itu. Ya, nggak main-main. Sampai-sampai kata para sahabat itu tentang Umar bin Khattab, Umar itu masuk Islam nanti kalau keledainya masuk Islam duluan. Saking keselnya itu, maksudnya nggak mungkin. Tapi apa Nabi Muhammad SAW putus asa? Tidak. Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang di antara kedua umat, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ternyata yang mendapatkan hidayah itu adalah Umar bin Khattab. Iya, masuk Islam Umar bin Khattab. Padahal bertentangan terhadap Islam luar biasa. Sampai kata para sahabat begitu, nggak mungkin dia masuk Islam. Kalau keledainya masuk Islam baru dia masuk Islam. Itu. Ayah sekalian, Abu Jahal nggak mau. Abu Jahal nggak mau. Ya, bukan nggak tahu, nggak mau. Banyak ada orang yang sebelum perang Badar ditanya Umar bin Khattab, ya maaf, Abu Jahal itu, Abu Jahal, di sini cuma kita berdua ya, saya ingin tanya, jawab sejujurnya. Apa kata dia? Ar-ra'aita Muhammadan yakdzib? Pernahkah kamu melihat Nabi Muhammad SAW itu berdusta? Itu. Apa kata Abu Jahal? La ma ra'aitu qat wa nusammihi bil amin. Enggak, saya enggak pernah melihat dia berdusta. Bahkan kami memberikan julukan kepadanya itu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ditanya dia, lalu kenapa kamu nggak mau masuk Islam? Apa kata Abu Jahal? Kami ini, saya ini dari Bani Makhzum, Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. Kami selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, mengurus Ka'bah, melayani para jamaah haji, melayani tamu, menghormati tamu. Kalau saya mengakui dia sebagai nabi, mau ditaruh di mana mukaku ini? Itu Abu Jahal. Jadi bukan dia nggak tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu Rasul utusan Allah. Nggak tahu juga nggak mau. Ayo. Jadi para jamaah sekalian, jangan putus asa, terus. Iya. Contoh ini ya, Nabi Muhammad SAW. Iya. Ketika tertarik di dalam ibadah, apa doa Nabi Muhammad SAW? Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaumku karena mereka kaum yang tidak mengerti. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kalau mereka tidak mau menerima dakwahku, tapi tolonglah anak-anaknya ya Allah. Anak-anaknya beri petunjuk. Anak-anak orang tua semuanya masuk Islam. Orang tuanya enggak. Optimisme
Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu luar biasa, orang paling optimis Nabi Muhammad SAW. Jadi terus saja, belum dikabulkan berdoa saja terus. Ya, ya. Gak boleh juga mengatakan begini, saya juga lama berdoa belum dikabulkan juga. Gak boleh mengatakan begitu. Ya, ya. Itu namanya istijab, itu terburu. Ya. Setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama dia tidak terburu-buru. Ada yang bertanya, apa yang disebut terburu-buru? Qala, orang itu berkata, da'utu summa da'utu Panan dia stajibli. Saya sudah berdoa terus, kok belum dikabulkan ya? Itu terburu-buru. Yang kedua, tentang sholat ini, tahiyat awal itu tidak termasuk rukunnya. Sebab orang kalau meninggalkan rukun sholat, batal sholatnya. Ya, tahiyat awal itu satu yang wajib. Ya, wajib dalam sholat, bukan rukun. Jadi ketika imam lupa tahiyat awal, dia sudah berdiri tegak, makmum sudah mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah dan dia tahu, maka imam tidak boleh turun. Tidak boleh turun. Kalau dia sudah berdiri tegak, tidak boleh turun. Terus nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Ya. Ternyata imamnya lupa nggak sujud sahwi. Imamnya lupa nggak sujud sahwi. Apakah makmum sujud sahwi sendiri? Enggak. Ya, enggak. Tapi kalau imamnya sudah salam, terus dia baru ingat, oh ya belum sujud sahwi, boleh sujud sahwi, nanti salam lagi. Paham ya? Ya kalau tahu imamnya lupa, udah salam, assalamualaikum. Itu ya. Tapi belum sujud sahwi, nanti makmumnya ikut sujud sahwi, baru salam lagi. Ya, wallahu a'lam. Ya sujud sahwi sebelum salam itu dilakukan kalau lupa sujud sahwi, kalau lupa tahiyat awal dengan lupa rakaat. Lupa rakaat. Misal antara 2 dan 3, ambil yang terkecil, nanti sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau nambah rakaat dan kurang rakaat, sujud sahwinya setelah salam. Dalam hadis sahih begitu. Ya. Jadi kalau nambah rakaat, misalnya orang sholat, kita sholat sendirian lah di rumahnya, sholat dulu lagi tinggal masjid. Tahu-tahu kita sholat zuhurnya 5 rakaat. Ya, apa saya ngerti? Ini 5 rakaat, udah teruskan saja. Ya, yang nggak bisa dikurangi kalau lebih kan. Sujud sahwinya setelah salam. Atau kurang rakaat, sudah salam, kurang rakaat, jadi kurang rakaatnya. Itu sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau tahiyat awal, tidak tahiyat awal dengan lupa rakaat, itu sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau bingung menentukan itu, tinggal dipilih saja menurut saya saja. Ya, udah sujud sahwi sebelum salam boleh. Enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita nggak sujud sahwi sendirian. Sudah. Pertanyaan lagi? Ya. Posisi orang tua dan mertua. Apa? Posisi orang tua dan mertua. Iya, kenapa? Menghormatan itu apakah sama atau tidak? Ya sudah pasti beda. Orang tua dengan mertua beda. Tapi tetap saja kita harus berbuat baik kepada mertua itu. Yang karena bukan orang tua sendiri, kita boleh main, nggak boleh. Malah mertua ini bukan. Kalau ditanyakan posisinya mana yang lebih utama, orang tua.
Kita harus lebih mengutamakan orang tua kita. Iya. Orang tua dengan mertua sama-sama susah, ini harus lebih utamakan orang tua. Tapi kalau kita punya lebihan rezeki, lakukan sama. Saya itu orang tua istri. Ya, kalau seseorang para jemaah sekalian memperlakukan mertuanya itu semena-mena nggak baik, gimana coba nanti? Nih, yang misalnya istri kita, ya perasaan coba gimana? Ya, udah menyakiti hati istri kita, nggak boleh. Tetap harus berbuat baik pada mertua kita. Ya, walaupun itu bukan orang tua kita. Tetap kalau perintah berbuat baik, tetap harus berbuat baik kepada mertua. Ya, tapi kalau kedudukannya pasti beda dengan orang tua. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya. Di Quran kan pernah disebutkan ada 2 kali yang doa itu mensyukuri atas Allah dan mensyukuri atas orang tua. Wabi al-zini an askuroni mata kali an ta'ala wa ala. Saya potong di situ aja saja. Karena saya ragukan di situ ya. Kan secara letternya kan, ya Allah ilhamkanlah kepadaku untuk selalu berterima kasih kepadamu atas nikmat yang diberikan kepadaku dan kepada orang tua. Padahal sebenarnya itu kan an-askura nikmat kalian mentalaya dan satu lagi an-askura alaya walidaya. Jadi kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita yang diberikan kepada dan kita minta untuk bersyukur kepada orang tua kita gitu, atau berterima kasih kepada orang tua. Itu pengertiannya gimana? Saya cakup di situ pengertiannya. Ngalaya wa ala wadaya itu nikmat yang diberikan kepada kita dan orang tua kita syukuri kepada Allah, ataukah kita berterima diajarkan untuk berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua? Itu pengertiannya yang mana itu? Ngalaya wa ala wadaya kan itu sejajar ba'ana gitu ya. Itu terima kasih, kita mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita dan diberikan kepada orang tua kita syukuri. Apakah kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada orang tua? Karena kan berterima kasih artinya bukan bersyukur, berterima kasih kepada orang tua kita. Itu sebenarnya yang mana gitu? Karena saya ragu di situ gitu. Terima kasih. Ya, sayang sekalian. Dalam ayat itu kita kan diperintahkan ya oleh Allah dalam berdoa agar Allah itu mengilhamkan kepada kita, dengan petunjuk kepada kita agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sebenarnya itu bersyukur kepada kedua orang tua. Iya, terima kasih. Jadi disebutkan itu karena memang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang diterima oleh kedua orang tua itu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kedua orang tua, kemudian orang tua kita itu kan memelihara kita, memberikan kita nafkah, ya, merawat kita, memberikan kita pakaian segala macam. Itu kan rezeki itu dari Allah SWT diberikan kepada orang tua memberikan kepada kita. Artinya kita juga berterima kasih kepada kedua orang tua. Iya, itu pengertiannya. Sebab di ayat yang tadi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua itu sebagai bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua. Itu. Ya, jadi artinya kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua yang
nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diterima oleh kedua orang tua itu sudah pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita syukuri juga. Kita syukuri juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua itu. Sebab dengan Allah memberikan nikmat kepada kedua orang tua, kita juga bisa mendapatkan nikmat itu melalui orang tua kita. Gitu. Jadi bisa dua pengertian. Jadi kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kedua orang tua, dan kita berterima kasih kepada kedua orang tua. Sebab dengan Allah memberikan nikmat kepada kedua orang tua, kita dapat nikmat dari itu. Ya, kita bersyukur juga, mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kedua orang tua, kemudian berterima kasih kepada kedua orang tua. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Jam 6. Insyaallah kita lagi bersama. Kita tutup dengan doa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.